yang saya kasih Tuhan, mari arahkan perhatian kita pada kesempatan ini. Ibrani 3 ayat 1 sampai 6 berkata, Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Berbahagialah kita yang senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita mau melaksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga Tombokan Lembe, ya. Karena hari ini rupanya ada kegiatan wilayah, ya, saya pastikan Bapak di sini juga adalah juga pengurus kaum Bapak di kolom kita ini, ya, di jemaat kita ini. Ya, harap maklum ya dengan perhadiran yang ada. Biasanya kalau kolom 2 itu full, banyak. Ya, cuaca juga barangkali karena mempengaruhi, juga ada yang suam-suam kuku, tapi kita puji Tuhan tetap semangat. Jangan jadi Laodikia, lau-lau, tapi kita tetap semangat. Amin. Iya. Memahami bagian firman Tuhan dari surat Ibrani. Surat Ibrani ini kalau kita memperhatikan latar belakangnya, itu diperkirakan ditulis setelah tahun 60 dan sebelum tahun 95 Masehi. Surat Ibrani ini menekankan tentang Yesus yang ada 5 besar yang sempurna. Ya. Ia mempersembahkan dirinya untuk pengampunan dosa manusia, sehingga dengan wafatnya dan juga kebangkitan Yesus, maka terbukalah terbuka jalan lebar untuk manusia datang kepada Tuhan. Jadi jalan itu terbuka lebar. Kalau orang Jawa bilang lebar, lebar-lebarnya dibuka jalan itu. Tapi nanti kalau mau masuk, dia bilang apa? Masuklah melalui pintu yang sempit itu. Karena banyak orang yang mau masuk tetapi tak akan bisa masuk karena ada dia punya syarat-syaratnya. Karena itu persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita perhatikan dalam surat Ibrani, kita juga mengerti bahwa iman. Saya tanya dulu, menurut Bapak Ibu apa itu iman? Apa? Yang tua lah dulu. Mana Bapak yang paling tua? Iman. Apa itu iman? Kepercayaan. Percaya itu definisinya Pak Max. Iman, kepercayaan. Yang pena. Keyakinan. Samping kiri saya, ini laki-laki. Mana ya? Gender. Sampai situ saja. Iya. Baik. Kita melihat bahwa sesungguhnya definisi iman,
kalau kita perhatikan dalam kitab Ibrani pasal 11 ini, kalau kita lihat Ibrani ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu itu iman. Ya. Kemudian dilanjutkan dalam kehidupan ini kita menjumpai ada tokoh-tokoh iman di masa lampau. Siapa semua yang kita kenal? Harus sudah hafal. Bapak Abraham, ini Oma cepat, Oma muda sebelah, Oma setua juga ya. Ya, tokoh-tokoh iman. Nah, ya, itu berarti harus banyak lagi membaca. Nah, oleh karena itu, dengan memperhatikan tokoh iman, kalau kita lihat itu Ibrani 11 ayat 2 sampai 40 itu banyak sekali tokoh iman gitu ya. Nah, khusus kalau kita perhatikan di sini, bagaimana kita mau memahami bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita di sini disapa sebagai yang kudus. Nah, yang kudus itu berarti disendirikan, ya? Tidak dikasih biar begitu saja, tapi disendiri, dikhususkan, ya. Supaya dalam kehidupan ini mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Nah, itu kudus harus, ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, itu. Sebab banyak orang sekarang bukan kudus lagi apa? Banyak yang sesuka bagaro ke sana kemari, ya. Nah, itu. Jadi jangan seperti itu. Kalau seperti itu ya harus cermin lagi dari firman Tuhan. Oh, jangan ada di sini DP apa, bikin apa. Nah, itu. Nah, harus kudus. Kalau kita sudah memahami ini, panggilan kita dipanggil dalam panggilan surgawi menjadi kudus. Kita memandang kepada rasul. Siapa rasul kita? Itulah Paulus dan 12 murid. Nah, itu adalah rasul kita, bukan yang lain. Nah, kemudian karena ada gereja kerasulan, nanti bingung, nanti kalau pergi di Pantai Timur ada pernah lihat kerasulan itu, gereja kerasulan baru, bukan yang itu ya. Nah, jadi kita harus melihat di sini bahwa kita punya imam besar. Imam besar kita itulah Yesus Kristus Tuhan. Dia juru selamat kita. Dia yang senantiasa mau mengantarkan kita masuk ke hadirat Allah, datang ke hadirat Allah. Kalau imam-imam yang lain ya seperti imam besar yang dikenal siapa? Halo? Bukan Imam Melkisedek ya, bukan imam besar yang sekarang masuk Panjaitan itu, bukan ya. Jangan salah paham nanti. Imam besar kita itulah Yesus Kristus. Dia sangat sempurna ya, excellent, perfect dalam keberadaannya sebagai imam. Dia sendiri yang masuk ke dalamnya dan memberikan dirinya itu menjadi korban. Kalau imam yang lain kan tunggu dulu dari kitab umat bawa domba-domba tambun, nah baru itu dia persembahan, korban bakaran namanya. Itu zaman perjanjian lama. Tapi dalam kehidupan kita memandang kepada imam besar kita. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus Tuhan, juru selamat kita. Sehingga dalam kehidupan kita memahami dalam pengembaraan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita selalu hidup dalam tuntunan, dalam bimbingan
kuat kuasa Roh Kudus. Ya. Di dalam tuntunan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus, dalam kita memahami bahwa imam besar kita yang sempurna adalah Yesus Kristus. Karena kita sudah memahami ini, maka dalam kehidupan kita masa kini, tidak hanya masa lampau, tetapi masa kini. Di masa kini ya kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, betul? Atau tidak ada tantangan? Halo? Banyak. Oh banyak, ya. Banyak. Memang dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya banyak. Terus ada tantangan. Di mana ada tantangan, di situ harus kita berani masuk. Tidak boleh kita mundur, tetapi kita harus maju, pantang mundur. Dengan dihadapkan dengan berbagai tantangan, bahkan badai hidup, ya, badai hidup bisa dalam kehidupan secara pribadi, ya, tapi juga dalam kehidupan keluarga. Begitu banyak ya keluarga Kristen yang mengalami perceraian karena tidak memahami tentang kehidupan keimanan, ya. Ya mungkin dia, saya beragama, saya juga rajin ibadah kolom, tapi Senin Kemis kita sekalipun kita rajin kaum bapak, kaum ibu, pemuda, itu dulu, nah sampai sekarang, nah, tapi baru sampai di apa? Di luarnya saja, itu dibilang apa? Kamu flase saja, yang lain kali cuma banyak yang flash, nah, itu alasan, cuma kamuflase. Nah oleh karena itu, dengan kamuflase yang ada, ayah, ibu, ya itu menjadikan anak-anak tidak lagi mendapat kasih sayang dari orang tuanya, mama papanya, atau mami papinya, sehingga dalam kehidupan anak-anak ada yang terjerat dalam free sex. Nah itu, masih SD saya lihat tuh ada yang sudah karena rupanya karena apa? Perkembangan apa itu ya seperti itu. Kemudian miras, narkoba, apa lagi? Perjudian. Ah itu. Judi-judi sekarang bukan zaman dulu lagi, online itu. Tipu-tipu juga bukan zaman seperti dulu, online. Hati-hati itu, ya. Karena banyak tipu menipu, ya. Jadi dengan situasi-situasi seperti ini, hendaknya kita kembali pada pemahaman Alkitab, sola scriptura. Ya dalam hidup ini sebagai ayah, sebagai ibu, ya, dalam keluarga, dia punya peran yang sangat strategis yang pasti dimulai dari kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau dalam kehidupan ini ada takut akan Tuhan atau mungkin cuma ya, supaya kita jangan nanti ditanya penatu atau diaken atau pengurus PLK, apa namanya datang ibadah. Cuma karena itu baru mau datang, ya apalah artinya. Tapi memang kita betul-betul, walaupun jauh kalau kubula, kita orang luar biasa semangat itu. Walaupun dari Perkutut, adalah kakak tua, dari Merpat, ya, Maluku dan lain sebagainya, ya, Watuar. Apalagi saya sudah sebut lagi satu-satu, ya. Nah, kita bersama ada dalam kerangka kita memiliki iman. Nah, itu. Iman yang bukan kamuflase tetapi kesungguhan kita, sehingga dalam hidup ini takut akan Tuhan, andalkan Tuhan, kita suka kerja, bekerja dengan teguh, ya sesuai dengan kompetensi masing-masingnya. Masing-masing punya kompetensi di era
disrupsi sekarang, ya. Ada yang di kantor punya kompetensinya, di sekolah sesuai dengan kompetensi ilmu yang dimiliki juga, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai ayah, sebagai ibu, ya, dalam kehidupan kita, ya, kita di kolom ini kita mau memperlihatkan bahwa dalam kehidupan yang sesungguhnya setia kepada Tuhan. Dan ketika kita setia kepada Tuhan, kita lakukan pekerjaan kita, tanggung jawab kita, panggilan pelayanan kita, yang pasti Tuhan akan memberikan apa? Kekuatan, kesehatan. Karena itu modal utama. Selalu saya katakan, kalau tidak sehat, mau sakit-sakit, bagaimana bekerja? Tapi puji Tuhan, Bapak kita sehat kok, aman. Nah, karena itu dalam hidup kita syukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Anak-anak kita selalu merindukan bagaimana dalam hidup ini supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang pasti damai, ya, bahagia itu. Tapi kalau tiap hari ada cekcok, ya, nanti bilang, ini belum di neraka seperti di neraka. Nah, itu. Terus justru sebenarnya harus ciptakan suasana surga. Itu tanda-tanda surgawi, tanda-tanda kerajaan Allah itu kita mulai nampakkan dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, kita giat terus bekerja, berusaha. Anak-anak kita juga kita kasih tahu, ya, tekun belajar, terus berusaha supaya masa depan menjadi masa depan yang cerah. Tuhan kiranya akan senantiasa memampukan kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Dengan kuat kuasa Roh Kudus yang diutus oleh muhalis kita yang sudah hidup itu, kita akan senantiasa mau hidup melayani Tuhan dimanapun, kemanapun kita pergi dan berada. Ku tahu muhalisku. Ku tahu muhalisku hidup dan akan di dunia, dan Tuhan hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup dan berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kehendak hidupku ini hancurlah, kami akan bertemu